Selamat siang, kami dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini kami melakukan kunjungan ke rumah ibadah umat Kristen, yaitu Gereja Katolik Santo Yusuf yang ada di Kabupaten Batang. Nah, saya Ari Maulida Aprilia bersama rekan-rekan saya. Saya Isnaini Holifatun. Saya Anis Nadiratul Mustafidah. Saya David Aurelia Widyatana. Saya Alvarez Keva Budi Marti Berlami. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang berada di tengah, tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Ini adalah pendekatan yang menolak kekerasan, menentang fanatisme, dan menumbuhkan rasa hormat pada perbedaan. Bukan berarti melemahkan keyakinan pribadi, tetapi justru menunjukkan bahwa menjadi religius dan toleran bisa berjalan berdampingan. Nilai-nilai moderasi beragama mencakup 4 pilar utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Inilah yang menjadi dasar kuat bagi kehidupan sosial yang damai, adil, dan beradab. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal agama. Dalam semangat toleransi dan moderasi, kami mengunjungi salah satu gereja yang berada di Kabupaten Batang, yaitu Gereja Santo Yusuf. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025 di tempat salah satu Kabupaten Batang, yaitu Gereja Santo Yusuf. Kegiatan kami diawali dengan perkenalan, diskusi singkat, dan observasi langsung terhadap romo dan juga sekretariat yang berada di gereja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan dan apa sih kalau pesan salam gitu Pak? Salam. Di sini kami dari UIN Gus Dur mau bertanya beberapa tentang moderasi beragama gitu Pak. Yang pertama itu kalau gereja di sini tuh terbuka untuk semua orang buat bertanya atau masuk gitu nggak Pak? Terbuka buat semua orang gitu. Mungkin berkunjungan acara atau bertanya-tanya sesuatu gitu. Sangat terbuka. Terus kan ini kan Indonesia sendiri kan agamanya itu kan banyak ya Pak. Kan semuanya itu belum tentu semua orang bisa moderat. Nah mungkin ada beberapa nggak sih kayak orang-orang di sekitar gitu yang nggak menerima gitu yang di sini gitu apa di sini misalkan wah ini sesat gitu atau memang nggak wah ini golongan lain kita nggak usah nemanin atau Iya Mas ya, kita ini manusia itu kan tidak memilih ya. Iya. Saya mau dilahirkan dari keluarga siapa oleh dari rahim siapa tidak bisa memilih kita itu. Itu sebuah kenyataan realita fakta ya. Tiba-tiba kok saya lahir dari rahim seorang ibu yang kebetulan orang Jawa misalnya. Atau orang lahir dari rahim orang Chinese, orang dilahirkan dari orang Batak, misalkan. Itu bicara soal sufi ya. Iya. Dan orang tidak bisa memilih dilahirkan, kenapa saya dilahirkan orang tuanya saya Muslim, kenapa saya lahir ketika bayi saya lahir orang tua saya Katolik atau Kristen atau Buddhis, kita tidak bisa memilih. Nah itu sebagai awal kelahiran kita sebagai bukti nyata bahwa ya kita dilahirkan itu pasti yang ilahi atau Tuhan itu punya rencana. Lalu kemudian ini pengalaman hidup saya ya Mas Aseng ya. Saya itu kan dilahirkan dari Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Barat. Cocok bagian ujung. Kami daerah perbatasan dulu saya ingat tahun 98 saya lulus SMA. Itu dulu masih belum seperti ini tahun 90-an dekati tahun 2000-an itu belum seperti ini. Artinya bahwa teman-teman sekolah saya itu
belum semuanya pakai apa namanya jilbab ya. Saya sekolah di negeri, sekolah di negeri. Jadi masih pakai rok biasa, lalu kemudian tidak pakai jilbab. Belum seperti sekarang. 98 bisa dilihat ke belakang ada yang mungkin pada waktu itu bisa kan. Tetapi pengalaman sejarah saya rasa bukan saya yang hidup di Indonesia yang mengalami tahun 90-an, lalu kemudian mulai 2000, lalu 2010 sampai dengan sekarang. Perkembangannya itu seingat saya mungkin 10-20 tahun yang lalu kehidupan keragaman agama itu mulai terasa. Zaman dulu itu namanya masih Indonesia, sampai sekarang juga masih Indonesia. Pertemanan berbeda dengan dahulu. Kiai-kiai, santri-santri, baik-baik. Sampai sekarang pun baik-baik. Hanya mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin karena ada aliran-aliran tertentu impor dari negara lain ke sini, ya. Lalu kemudian yang terjadi ya seperti yang kita lihat di berita-berita itu. Meskipun demikian, saya setiap hari, bukan setiap hari, ya hampir setiap hari, saya selalu melihat bukan hanya lihat di internet, bukan hanya agama Katolik, agama saya, tapi saya sering melihat juga perkembangan Muslim, terjadi dinamika Muslim yang dari itu ke Muslim. Saya itu tinggal di sini di Karangan yang sehari melahirkan ibu saya. Lalu semua tanda saya jilbab semua. Lalu adik-adik saya sepupu semua Muslim semua. Namanya saja sangat Muslim semua. Masya Allah. Dan Afisha, siapa gitu, namanya Muslim ya. Itu menunjukkan bahwa adik-adik saya dari sisi namanya sudah jelas, gitu kan. Lalu mbah punya pondok juga pesantren. Ibu saya dididik dari Muslim. Dengan bapak saya yang Katolik. Nikahnya campur dulu. Tahun 70-an itu masih ada nikah campur ya. Kemudian setelah anak lahir, ibu saya tidak dipaksa oleh bapak, tapi harus memutuskan. Anak-anak itu harus satu namanya dari selalu ibu saya baptis dengan saya dengan anak-anak. Nah, dengan sekarang ini, saya melihat, minta maaf ya, sebenarnya ada dalam hati kecil saya, kecil saya pribadi, bukan sebagai imam, sebagai pemuka umat tidak, tapi saya pribadi karena darah saya mengalir ibu saya. Prihatin saya, terus terang saya prihatin dengan keluarga yang kami Katolik. Kiai-kiai yang dulu begitu dihormati. Kalau saya bicara itu sambil ada emosi juga ya, ada emosi tidak terima. Sampai akhir saya tidak kurang dihargai. Saya rasa ini pengaruh aliran keras ya, aliran apa namanya yang agak ekstrim, yang terlalu fokus. Minta maaf, tidak semua, tapi ada oknum-oknum. Tapi itu bagus-bagus, tapi tidak semua bagus juga. Tapi yang tidak bagus ini, minta maaf ya, pengaruhnya begitu kuat sehingga kiai-kiai pribumi yang dulu begitu dihormati, lalu seolah-olah gampang ya kalau aliran ekstrim itu membelokkan, lalu kemudian kayak, minta maaf ya, ini bahasa saya mau seolah-olah mengkultuskan seorang tokoh tertentu berlebihan, dan dampaknya sesama Muslim kurang aja ini, kurang menghargai. Makanya saya memantau itu, saya melihat terus di berbagai internet. Lalu ada kebangkitan Muslim Nusantara, ada kebangkitan, ternyata setelah dilihat dari DNA ternyata juga terbukti bukan pribumi, bukan garis keturunan. Lalu kemudian saya melihat ya. Saya rasa semangatnya bukan semangat syiar, bukan semangat murni mewartakan agama. Saya pribadi, sekali lagi pribadi saya punya anggapan ini pasti ada motivasi ekonomi. Iya, kalau nggak politik lah. Motivasi ekonomi, motivasi politik, karena
orang yang dari Yaman ternyata bukan orang yang tertentu, tetapi coba saya melihat garis keluarganya ternyata ya dari keluarga yang seperti ini. Nah, di sini dengan dakwah memegang masang tarif sekian puluh juta, lalu kemudian memamerkan kendaraan-kendaraan yang bukan biasa-biasa. Sementara kiai-kiai pribumi yang memang tidak satu dua mencetak para santri ulama sekian, yo kehidupannya ya biasa-biasa lah, tidak gitu. Nah, terhadap itu bagi saya tidak ambil pusing, tapi hanya saya punya mata, saya punya logika berpikir, punya pikiran, lalu kemudian itu sebagai informasi-informasi yang penting bagi saya, karena saya sekarang sebagai pastor yang punya umat begitu banyak. Bagi saya ini cukup untuk saya refleksi saya sebagai pemuka umat dengan lihat ini pembelajaran bagi saya untuk saya bersama dengan komunitas Kristiani saya. Kami punya tetangga sebelah ini pesantren, tapi beberapa orang mengatakan ini katanya aliran, tapi saya tidak. Mengapa tidak? Karena kalau saya pulang dari pelayanan, pulang dari mana, kebetulan dikasih oleh-oleh begitu ya, lalu kemudian dedek sini mau ini enggak, senang kami menyapa, pernah datang ke situ 2 orang, jadi bantu kami menyapa, saya duduk-duduk ini, kali sapa menyapa, saya lagi mainan tanaman sore-sore, namanya tetanggaannya, saling bagi orang lain yang mengatakan ini ada silakan bagi mereka, tapi yang punya pengalaman kan saya sebagai tetangga. Saya tidak mau terlalu oleh konsep, saya punya konsep sendiri, punya pengalaman real malah berkaitan dengan santriwati, anak perempuan semua. Ada saudara kita di sini setelah yang pakai kekerasan. Nah ini malah ini orang sudah dewasa ya, sudah kepala keluarga. Kalau dengan tetangga dengan kami sapa seperti tidak mendengar, gitu ya. Kami mandor dan sebagainya. Tapi bagi saya tidak, saya ambil pusing, nggak masalah. Jadi tapi justru bagi saya kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia belum begitu terbuka. Cobalah sindulan yang lebih luas, lalu pikirannya dibuka yang lebih luas. Saya pernah tinggal di Palestina, di Mesir, di Palestina, di Timur Tengah beberapa ya, Israel, Mesir, Palestina, Yordania, saya pernah di sana. Lalu ya, saya rasa di sini aliran tertentu yang Muslim kan banyak, kayak orang Katolik, banyak Pak. Katolik juga alirannya banyak. Saya kok puji Tuhan, syukur kepada Allah, alhamdulillah ya. Muslim yang di Indonesia, minta maaf, saya tidak sedang membeda-bedakan, tapi memang realitanya. Kalau yang dari aliran NU, bagi saya bukan karena kakek saya dulu ya, bukan karena ibu saya dulu, keluarga saya dulu, tapi saya cukup memuji lah. Ini memang bagi saya ya inilah yang bagi saya, kalau kami di Katolik welcome, terbuka, tidak disekat soal benar, soal urusan akhirat itu ya itu udah urusan masing-masing. Jadi kan kepercayaan Pak. Iya, serawung lah, hidup bersama itu serawung. Udah nggak bisa disamakan. Setiap orang kan beda, udah termasuk keyakinannya itu. Itu tanggapan saya. Maka ketika ada aliran keras, ada aliran yang ini, bagi saya tidak masalah bagi kami. Saya yakin itu pun tidak masalah. Ketika dalam tanda kutip mungkin kan itu dijajah atau dijelek-jelekkan, misalkan pimpinannya atau yang dihormati, wajar secara manusiawi reaksi gitu kan. Tapi saya sangat meyakini dan umurnya itu sudah bukan, kalau ibarat orang manusia sudah bukan anak-anak remaja lagi, itu sudah, kalau menurut tafsir saya melihatnya itu umurnya sudah lansia, artinya sudah simba, artinya ya pasti sudah lebih matang lah menurut saya. Gitu. Tapi terhadap yang aliran yang keras, bagi saya, bagi gereja kami, terutama orang Katolik, tidak masalah itu. Ya malah menurut saya melihat kasihan mereka yang aliran terpapar oleh aliran ekstrim. Mengapa kasihan? Karena jadi hidupnya tidak bisa serawung, tidak bisa, ya malah kasihan. Ya nggak bebas gitu ya Pak ya. Kayak harus terkekang dengan aturan gitu. Sekali.
Itu saja. Kami tidak membenci sama sekali, yakin tidak. Tapi keluarganya unik juga ya Pak. Tadi kan dari Muslim. Teman saya juga ada gitu Pak. Teman saya itu ibunya Katolik, bapaknya Katolik. Setelah nikah, ibunya malah pindah ke Muslim. Tapi dari kakeknya kalau nggak salah itu kakeknya juga orang umat Kristiani, tapi buyutnya itu Muslim juga. Jadi kadang-kadang gitu. Kami kan tidak bersaudara. Empat dengan yang salah satu dari kami memutuskan setelah SMP dari Muslim dan memberi nasihat padahal saya sudah imam. Adik saya SMP pada waktu itu dari Muslim. Saya sudah di Muslim sebenarnya dari sini. Karena ibu kita itu juga dari Muslim juga. Berarti Katolik ya sederhana. Itu saya pesan dengan sungguh kepada adik saya, keluarga saya, laki-laki. Apa yang saya pikirkan itu yang saya katakan mungkin terjadi, tapi semoga tidak yang lebih buruk. Ambil Muslim yang aliran yang salaman saja tidak mau, lalu kemudian ke masjidnya tertentu, lalu kemudian pokoknya aneh-aneh lah yang pelihara inilah dengan busana ini. Oh ya. Dia nanti pesen kamu musik-musik bener sih. Tapi nggak apa-apa. Ibu juga kalau mau ketemu adik saya, nah aku sebagai wong tua, ya apa-apa kebetulan baik. Masalah mau ditompo dan sebagainya, orang kebetulan sana main ke sana dan sebagainya bagi saya. Tapi meskipun darah satu perut ya, kakak saya yang nggak terima jangan. Itu seperti orang tua yang jangan sudah. Itu soal pribadi ya, bukan soal pribadi ya. Karena sakit hati karena wong tua tidak dianggap oleh saya. Ya, tapi bagi saya, ya, kalau ibu berkehendak bebas mau ketemu adik silahkan. Kalau adik mau menemui silahkan. Bagi saya. Malah diberi nasihat ini itu menurut saya. Muslim di Nusantara itu banyak. Kenapa harus memilih yang tidak serawung seperti kami? Tidak serawung. Saya punya adik saya. Kenapa saya punya background? Saya damai saja, ujian saya sapa tidak. Karena saya punya adik seperti itu juga. Tapi dan saya tidak malu-malu, saya cerita ke rumah juga seperti itu. Inilah keunikan kita tinggal di Indonesia, gitu kan? Yang ragamannya ya Pak. Homogen. Bahkan dalam keluarga sendiri juga mengalami yang seperti itu kan. Jadi untuk pembelajaran konkret bukan dari buku, dari pengalaman hidup ya Pak. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Kalian berdua. Pernahkah ada kegiatan bersama lintas agama dan bagaimana penerimaannya? Kegiatan lintas agama beberapa hari waktu yang lalu kami pernah ada kegiatan di sini. Bahkan besok itu kami akan ada saresehan moderasi beragama. Jenengan mahasiswa kalau mau ikut boleh. Lalu kemudian sebelum di sini ini yang di Batang ya, di Parokia Batang ya. 1 tahun yang lalu saya pindahan dari Pekalongan, jalan Blimbing namanya Santo Petrus. Selama di sana moderasi beragama bersama dengan kiai-kiai, maka tadi saya tanya kenal dengan kiai Bapak Kiai itu ketua FKUP kami, itu baik sekali. Kami masuk ke sekolah-sekolah negeri-negeri sampai ke swasta punya Muslim, swasta punya Katolik, swasta punya yang bukan Katolik, Kristen. Kami masuk, ada pastornya, ada kiainya, ada orang kelentengnya, kami masuk. Lalu kerjasama dengan Polri, yaitu ke Polres. Lalu kemudian kami juga ke mana? Bukan Petung Priyono, tapi apa itu yang dari KJ naik lagi apa namanya ya? Yang hutan itu, tangannya remaja di sana. Di sana ada Hindu di sana. Kami pertemuan di situ juga. Bagi saya ada harapan yang indah. Meskipun ada kelompok-kelompok yang keras, tetapi kita orang-orang Indonesia yang menggerakkan Muslim loh, orang GINU yang menggerakkan, ngajak pastornya, ngajak pendetanya, ngajak Bante, ngajak orang Hindu, yuk kita kumpul-kumpul. Ya di antara para kami pemuka agama itu, yang guyu, akrab, bahkan minta maaf ya, kami saling ngecek, sebagai sahabat, sebagai teman. Ya. Kalau persahabatan itu sudah sampai ejek-ejekan, kita bisa menilai sendiri.
Kalau Anda merasa dekat, kalau ejek-ejekan tidak emosi, tidak marah. Tetapi kalau Anda justru tidak dekat, ngomongnya formal, ejek-ejekan merawani. Coba kalau Anda punya teman yang benar-benar sudah sahabat teman, oh ejek-ejekan rawopo, oh ya itu, ejek-ejekan malah aneh itu, sampai terjadi sampai levelnya seperti itu loh. Ada kiai, ada pastor, ada pendeta, ada bante, kami saling mengecek, kami saling ketawa satu sama lain. Bagi saya, wah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang apa ya, ada harapan. Moga-moga itu juga bagi yang lain-lain menjadi contoh menurut saya. Di Pekalongan terjadi. Nah, di sini saya berkali-kali minta kepada umat saya di sini, sementara ini saya pengen masuk ke tahun ini. Seperti setahun yang lalu saya masuk di Pekalongan. Acara bersama kemarin, Bu siapa dari pemerintah kabupaten membuka rumah moderasi beragama di Kabupaten Batang, di dekat alun-alun itu, sebelah baratnya itu kan kami semua kumpul, kami kenal-kenalan, gitu kan. Itu acara bersama antar lintas agama itu, ada pertunjukan tari, seni dari berbagai agama. Lalu ngobrol, makan bersama, sampai-sampai. Itu pertanyaan, adakah kegiatan-kegiatan? Ya. Terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa tantangan dan harapan ke depan dalam menghadapi dan menjaga sikap moderat di tengah keberagaman masyarakat? Tantangan Indonesia di hadapan keberagaman, terutama agama ya, ideologi, dan juga harapannya. Bagi saya senang seperti dengan Mas Ganta, sebagai generasi muda dan negara kita, satu kata kuncinya menurut saya, pendidikan. Jadi semakin orang berpendidikan, mestinya seharusnya semakin terbuka. Semakin orang pendidikannya kurang cukup, itu mudah dipapari oleh aliran-aliran. Karena apa? Pola pikirnya lebih sempit. Yang ngerti hanya ini toh. Jadi tulannya kurang luas. Tulan pikirannya kurang luas. Tulan matanya informasinya kurang luas. Itu. Kami belajar pada pengalaman masa lalu di agama kami Gereja Katolik. Dulu kami punya semboyan Sacra Ecclesiam non nulla salus, artinya di luar gereja tidak mungkin ada keselamatan. Sekian abad yang lalu, maka sekian abad yang lalu banyak para misionaris menyebarkan bahasa Dasia supaya dikristenkan. Karena konsepnya adalah di luar gereja tidak mungkin ada keselamatan, maka harus dibaptis. Tahun 1962 sampai 1965 Indonesia di sini terjadi belahan dunia sana di Eropa ada perubahan. Ternyata di luar gereja juga ada kebaikan, ada secerca harapan, ada keselamatan. Maka berubah konsep teologinya, ideologinya. Ternyata di luar gereja memungkinkan ada keselamatan. Jadi belajar pada peristiwa, ada pahit, ada baik, ada hitam, ada putih, itu kan kita belajar dari sekarang gereja Katolik. Kalau melihat ada aliran keras dari yang di luar dari gereja Katolik, pemaklum kami dengan abad yang lalu. Itu kalau Anda masih terpapar oleh ini, harapannya moga-moga seiring berjalannya waktu Anda akan tercerahkan juga. Kami juga punya pengalaman sekian abad yang lalu, ada aliran keras, maka harus sekarang harus dimuslimkan. Yang tidak kita sedikit. Kami pernah sekian abad yang lalu, 1500-an kalau tidak salah, abad ke-17. Sekarang kan abad 21. Sekian dibilang lebih 3 abad yang lalu. Itu, maka ketika berhadapan dengan aliran keras atau ekstrim, menurut saya pendidikan. Apalagi kita beruntung sekarang zaman internet. Zaman saya SMA sama sekali tidak ada. Jadi ya memang pikiran kita ngertinya ya, saya orang dekat Jawa Barat, Jawa Tengah, Cilacap. Ngertinya sekitar Cilacap.
terjauh ya Indonesia lah. Apalagi dulu TVRI saja tidak ada apa namanya TV swasta. Sekarang kan banyak sekali jalur Swiss swasta. Waduh, dulu kalau mau nonton Swiss swasta saya kuliah itu sudah ada kabel parabola itu harus bayar mahal, lalu kemudian kabel yang punya parabola kasih bayar sekian gitu. Sekarang nggak usah parabola sudah di rumah masing-masing. Ini artinya apa? Kita dibantu oleh kemajuan informasi khususnya informasi, karena sumbangsih dari informasi kemajuan ini sebenarnya membantu pribadi-pribadi kita semakin lebih terbuka. Harapannya adalah kalau semakin terbuka ya kita semakin pikiran yang terbuka, katanya saya nggak ngerti ya, ada sebenarnya yang kuliah kata kafirun itu katanya tertutup secara harfiahnya, saya nggak ngerti itu ada. Jadi jangan menjadi pribadi yang tertutup lah, yang terbuka, yang terbuka terhadap realita. Apalagi kita di awal tadi saya mengatakan, emangnya kita lahir di bumi Indonesia itu atas pilihan kita. Saya memilih sendiri. Gusti Tuhan, tolong saya lahir di Indonesia ya, tidak mungkin lah. Tuhan, kalau boleh milih, saya lahir di rahim istri presiden. Milih rescue request kedua Allah. Gusti, tidak mungkin. Kita lahir dengan orang tua Anda masing-masing, orang tua kami masing-masing. Pasti ada pesan di balik itu. Tapi ada aliran-aliran. Saya memahami sampai dengan detik ini aliran keras pasti karena kurang terbuka. Satu, bisa jadi karena itu. Kurang wawasan atau pendidikan. Wawasan bisa diolah dengan pendidikan. Yang ketiga, minta maaf. Mungkin ada faktor ekonomi atau faktor politik. Yaitu politik dan ekonomi yang kadangkala itu pakai agama pakai agama, pakai busana. Lalu kemudian mereka yang pikirannya tidak terbuka, tidak luas, tidak tercerahkan, sudah apa gitu. Padahal untuk memperkaya keluarga-keluarga tertentu. Itu pikiran saya. Ya, maka bagaimana saya punya tadi itu tantangannya, harapannya saya fokus untuk sinaulah. Bahkan ini bukan lagi pamer, kami gereja Katolik bukan membantu, kami kerjasama dengan NU di Purwokerto mendirikan pondok pesantren namanya Al-Najah gitu ya, di UIN Purwokerto, naik sampai mentok ada pertigaan di daerah situ. Maka kami menyekolahkan sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren itu 100% kami sekolahkan sampai magister S2 di bidang keagamaan untuk menjadi pimpinan pondok pesantren. Tidak dikatolikan, tidak harus Katolik. Rutin setiap bulan ke gereja, ke tempat kami di Purwokerto, biaya semesteran berapa, lalu ujian ini sampai dokter apa sampai magister saya. Kami ketika lagi ujian tesis atau apa itu, kami juga beberapa imam datang sebagai calon pimpinan pesantren lagi pemaparan ujian tesis. Ketika lulus kami senang juga, kami berjabat tangan, kami syukuran bersama. Sekarang santrinya banyak. Jadi kalau mau tulan ke Pekalongan lah, ke Purwokerto itu sambil jalan-jalan. Kita ada tempat rekreasi bagus di sana, Batu Raden. Nanti main lah ke Mas Kiai, saya lupa itu di Al-Najah itu. Itu ya Mas. Jadi satu pendidikan, pikiran yang lebih terbuka supaya pikirannya dibuka. Nah itu hati-hati kalau masalah memang ekonomi sama politik itu itu bisa mempengaruhi jadi orang menjadi keblinger juga. Gitu. Saya rasa semua agama baik, menjadi tidak baik karena diboncengi satu ekonomi, satu soal politik dan lain-lain. Saya rasa itu tidak kepentingan itu. Tergantung orangnya juga. Ya. Tadi Bapak bilang kan mungkin semakin modern jadi semakin tercerahkan. Tapi itu juga mungkin bisa jadi semakin menyempit gitu. Karena kalau dia nggak mau, cuman mau ini yang seperti Bapak bilang, saya cuma mau cari baca-baca artikel-artikel yang cuma dari urusan-urusan golongan saya gitu loh. Betul. Iya.
Ini kan pendidikannya kurang. Iya, pendidikannya kurang. Ya main game itu kan main kemajuan zaman itu. Iya, cuman yang tertentu untuk malah kepuasan. malah justru kemajuan juga bisa mengurangi pendidikan kan. Tadi saya tidak bisa menjawab banyak soal game, saya tidak main game. Gitu. Sampai saya kalau beli HP baru mesti ada gamenya itu. Langsung begitu awal di counter HP semua. Bos. Terus terang sebagai imam kami berdua di sini tidak pernah nonton TV ya. Ya penting juga TV sebenarnya. Ya realitanya saya tidak berganggu juga. Saya tidak pernah nonton TV sebesar itu untuk rapat-rapat aja Mas. Untuk rapat, lalu pemaparan, lalu kemudian untuk anak-anak kecil kalau mau menyanyi bersama itu seperti itu sudah sumbang. Saya tidak pernah nonton TV sudah sekian tahun. Sejak di Papua saya 3 tahun, Papua itu saya tahun 2016 sampai sekarang berapa? 9 tahun. 9 pernah nonton TV saya. Tapi masih itu ya. Enggak masih itu bagi Pak. Saya ya. Iya. Saya masih ada HP, ada YouTube, internet itu cukup koran ya. Itu cukup lebih realistis koran lalu berita-berita itu ya. Sekarang yang lihat TV kayaknya mah jarang. Iya, jarang saya. Tenang saya ditamui sama dengan suara mahasiswa UIN. Mahasiswa. Bisa kalau mau datang silakan, hanya tanggalnya lupa. Kalau saya kalau Tejo itu pasti ingat tanggalnya. Kita ada acara khusus moderasi beragama. Kita ketempatan di Gereja Katolik Santo Yusuf Batang ini di Jalan Sudirman, nomornya saya nggak tahu. Saya baru 1 tahun di sini, belum ada. Oh, baru 1 tahun. Bulan depan saya baru 1 tahun. Sebagai seorang imam, kami nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah, tidak menetap ya. Jadi rumah ini bukan milik kami, ini disediakan oleh gereja, artinya umat. Jadi kami itu ya setiap kurang lebih 2-3 tahun kami mesti rolling pindah. Kemarin saya di Jalan Bimbing di dekat Loji itu, di dekat kali Loji itu 1,5 tahun. Lalu sekarang dipindah di sini. Sebelumnya saya di Cilacap, sebelumnya di Papua, sebelumnya di mana? Sebelumnya di Kebumen, sebelumnya lagi di Sidoarjo, sebelumnya lagi di Purwokerto. Jadi satu, sebagai seorang pastor, saya tidak berkeluarga, tidak punya istri, tidak menikah. Itu bedanya Kristen Katolik dengan Protestan. Kalau Protestan disebut pendeta, kalau kami disebut pastor. Pendeta ada istri dan anak. Ya. Kalau pastor tidak diperbolehkan punya istri dan punya anak. Artinya kami melajang seumur hidup. Ya. Dan kami di rolling, jadi tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tetapi kami punya hak menempati. Sekarang saya lagi ditugaskan di sini menempati. Saya punya kamar ya. Jadi kalau ini bisa untuk semua umum orang bisa masuk sampai ke ruang makan dan sebagainya, tetapi kamarnya jangan privasi. Yang saya punya hanya kamar itu harus dipinjami. Itulah perbedaan antara kami dengan yang kalau mereka kan ada keluarga namanya pastori, kalau gereja Katolik pastoran, beda sedikit ya. Pastoran. Kalau pastoran untuk imam Katolik, pastor, kalau pastori untuk para pendeta, mereka biasanya ada istri dan anak. Lewat kami ada perempuan Muslim, hanya Mbak Nur dan Sakit yang masing-masing. Jadi tidak ada suara anak-anak di sini karena kami tidak punya anak. Ya, kalau punya anak, oleh anak-anak datang, maling-malingnya dari luar kami kumpul di sini nyanyi-nyanyi atau nonton apa hiburan di sini. Tapi bukan anak kami karena kami tidak berkeluarga. Baik Pak, terima kasih sudah motivasi. Maaf kalau ada beberapa kata yang memusingkan atau menyinggung gitu. Nanti sebenarnya sudah perkenalan, tapi belum di. Saya lupa ada Mas Kavin, ada Mas Rizky ya. Mas David, Mbak Anis, Mbak Aris, sama Mbak Aris. Gitu. Terima kasih Mas Rizky, Mas David, Mbak Isna, Mbak Isna di sana, Mbak Anis, Mbak Ari atas kunjungannya. Saya senang. Kalau mau tulan-tulan di sini sering boleh silakan. Kami ada pemuda-pemuda seperti Anda, pemuda Katolik,
sangat terbuka. Kalau mau kerjasama apa, kegiatan apa, monggo. Kami ada Ormas Katolik untuk tadi pertanyaan menanggung terhadap aliran-aliran yang keras gitu. Oke, itu makasih Oke, banyak Mas. Mas Rizky, terima kasih. Mas Kavin, terima kasih. Mbak Anis, terima kasih. Kameramen, terima kasih. Nah, ini saya senang perempuan pun mau salaman. Saya punya saudara yang tidak mau salaman. Saudara saya sendiri loh. Terima kasih ya. Ya Pak. Nah. Di sini kami dengan Pak Eko ya Pak ya. Ya, Pak Eko di sini sudah lama, sudah sesepuh. sudah di sini ya, kerja di sini sudah 12 tahun loh. Iya. Nah, begitu pensiun saya kan dulu kan di dinas pendidikan di Matangan itu loh. Terus pensiun terus daripada nganggur masuk sini di sekretariat. Di bagian sekretariat. Iya. Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan dari sembako. Kan Indonesia sendiri kan umatnya kan banyak ya. Berbagai macam atau Agama. Sudah lumayan. Ada nggak sih beberapa mungkin kayak orang yang dari luar kepercayaan kita itu yang ada pengalaman yang nggak suka atau pahit gitu sama orang luar gitu? Oh, itu memang kalau di sini enggak ada sih, kalau di Batam enggak ada. Kalau di tempat lingkungan saya, teman, kalau misalnya ada semacam ibadat di rumah-rumah umat itu nggak ada yang ya. Tapi Ya nggak tahu kalau di Pekalongan saya nggak tahu. Soalnya dulu saya pernah ya, saya dulu kan Muslim. Saya dulu tuh mbah saya itu kan pengurus Muhammadiyah itu di Pekalongan. Saya kan aslinya Pekalongan. Nah itu memang kalau dulu setiap ada ibadat untuk orang-orang Muslim itu sering diganggu gitu loh. Waktu saya kecil, ya saya itu herannya kenapa kok saya bisa masuk sini. Dulu pada saya yang itu ya, mungkin itu juga Tuhan yang mengatur itu kan ya. Dulu begitu. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ada. Sini kan kalau di Matan ini umatnya sekitar 700 berapa, hampir 800. Kalau di sini kan Limpung dulu ikut sini, ya dulu kan masih stasi itu kan gereja yang paling yang di bawah gitu loh. Kalau stasi terus paroki, uskupan, kardinal terus kepausan sama di Vatikan, urut-urutannya gitu. Jadi paus, kardinal Itu yang memimpin negara ya untuk umat Katolik. Kalau yang keuskupan itu terbagi kayak ya semacam kayak provinsi, tapi kok enggak provinsi ya. Lingkungannya kalau kita di Purwokerto ini ada itu kan, peta keuskupan Purwokerto itu kan ada berapa paroki itu. Jadi dari Jawa Barat sampai sama keuskupan Semarang sendiri. Kalau Jogja juga sendiri, kalau yang keuskupan Purwokerto sih. Kalau Jogja ikutnya Semarang. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menjalin kerjasama antar umat beragama itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau itu apa? Kalau menurut saya ya kita saling menghormati saja. Jadi kita tahu misalnya kalau misalnya puasa ya kita tahu tetangga-tetangga Muslim itu ya kita nggak masalah itu kemana. Soalnya kalau masak kan baunya kemana-mana. Ya kita mending beli gitulah gitu. Jadi untuk menghormati dia juga gitu sama aja, kalau kita menghormati dia juga baik dengan kita gitu, kayak gitu. Cuma mengatasnya cuma itu aja sih. Kecuali kalau ada yang Islam
Yang lain ya saya nggak tahu itu. Ini kan soalnya kan juga macam-macam sih. Juga dulu soalnya. Pengalamannya Bapak sendiri yang sudah jadi Katolik ini sama orang-orang yang berbeda kita. Di sekitar sini ya, dulu kan saya tinggalnya di Pekalongan, masih sampai kelas berapa itu SMP itu saya masih muslim. SD akhir kelas 9. Ya, sampai ya SMA. Nah itu terus akhirnya nggak tahu pengen pelajari sih ya. Kalau ke pengen pelajari akhirnya saya kan terus ke teman yang bisa tahu tentang Katolik itu, akhirnya kan saya masuk Katolik itu. Kalau teman-teman di sini ya nggak tahunya saya Katolik dari dulu, padahal saya. Tapi kalau yang di Pekalongan tahu saya dari kecil di sana sih ya. Dulu Bapak itu dari Kalongan atau pindah ke sini pas Bapak SMA? Pindah sini saya kerja dulu kan, kerja saya kan jadi di dinas pendidikan di Batang, jadi kerjanya di sini. Itu waktu jadi Katolik itu pas SMA itu, SMP akhir. Iya sudah selesai. Nah, sudah bekerja dulu kan masih simpatisan itu kan belum resmi jadi Katolik, jadi harus mengikuti pelajaran, harus mengikuti ini dan sebagainya. Itu sampai lama lah, itu baru ya saya sampai sudah punya istri, punya anak baru masuk resmi, maksudnya banyak dulu. Iya, kalau dulu kan sebelum kawin kan masih simpatisan aja. Kalau boleh tahu reaksi keluarganya itu gimana? Apakah mendukung? Ya kalau keluarga saya terutama ya keluarga saya itu ya terserah saya, maksudnya kan itu juga sudah besar kan, kita nganu sendiri-sendiri ya, dia enggak begitu fanatik sekali sih kalau keluarga saya. Tapi kalau keluarganya mbak saya untung mbak saya udah meninggal semua. Ya, kalau belum meninggal lah bisa saya. Itu kalau di sini ya enggak tahu ya, biasa sih tahunya saya dari dulu Katolik sih. Terus kalau untuk bagian sekretariat itu isinya itu fungsinya kan sholat ya Pak? Iya. Tapi kalau mungkin ada tadi itu acara bersama lintas agama itu Bapak sih yang ngurus? Enggak. Maksudnya kayaknya enggak sih, kayak mungkin langsung ngomong gitu mungkin. Nah. Tapi Bapak itu perantaranya orang sama Romo itu kalau mau menemui kamu apa gimana? Ya kalau saya karena mungkin kan di sini kan kadang-kadang ya tamu itu kan macam-macam ya. Iya. Dan itu saya pengalaman di sini itu ada yang minta uang dan sebagainya, itu alasannya ya ada yang kecopetan, ada yang saya kehabisan ongkos dan sebagainya. Itu saya terus semua memang romonya enggak ada. Sekalipun ada, Romo itu enggak punya uang. Masalahnya Romo itu kan enggak gajian. Makan aja dikirim dari Mat. Bagaimana kalau dia punya uang? Ya mungkin ada uang itu kan untuk keperluan gereja, bukan sehari-hari lah. Ya. Tapi enggak gajian kayak pendeta itu kan Kristen kan ada gajian. Jadi soalnya saya kan ngopeni keluarga sih ya. Kalau Romo kan enggak ngopeni siapa-siapa. Iya. Pokoknya Pak, sedikit kepo ya. Kalau Romo atau pendeta atau pastor itu kan kayak tinggalannya itu sampai seumur hidup atau ada batasannya kayak pekerja biasa? Kayaknya kalau pendeta ada batasnya kayaknya. Tapi kalau Romo juga ada batasnya, tapi kalau sudah terus sekali, jadi misalnya sudah tidak bisa apa-apa, kan kadang-kadang kan sakit sih ya. Kalau sudah tua kan bisa sakit. Itu kadang-kadang ditempatkan di khusus Romo-Romo sepuh. Jadi di sana dia pekerjaannya cuma berdoa sama bertani atau ternak itu. Di sana kan sudah disediakan tempatnya. Ada tempatnya sendiri? Iya, ada.
Kalau yang mau, kalau enggak ya enggak. Biasanya kalau sudah lama enggak bergaul dengan orang kan dia tanggung gitu kalau mau bergaul dengan orang biasa kan dia biasa dia. Nah, akhirnya dia kan suka bergabung sama orang-orang. Nah, iya, maksudnya gitu. Ya, teman-teman anak saya itu banyak yang keluar loh. Cuma sekarang tinggal 2 kayaknya. Ya ada yang menikah, ada yang keluar, ada yang macam-macam di Romo juga nggak selalu apa istilahnya nggak selalu kuat gitu, maksudnya menghadapi cobaan-cobaan itu kan nggak sama saya kan dia juga manusia sih. Ya mudah-mudahan ya kayak seperti anak saya enggak. Jadi kalau saya sih terserah saya enggak mau sih anak itu mau apa gitu, tapi asal bener tujuannya saya boleh sih enggak apa-apa. Iya, maksudnya kan baik. Iya baik, maksudnya kan Harus kita harus apa gitu. enggak. Jadi kalau begitu malah rusak. Nekat. Jadi apa saja aktivitas rutin yang dilakukan di rumah ibadah ini untuk memperkuat kerukunan? Kalau untuk kerukunan umat agama kadang-kadang ya kita saling bantu di mungkin ya kalau di RT itu kan ada mungkin kerja bakti, ada kegiatan apa, ya kita ikut semua. Ya, jadi nah kadang-kadang juga orang-orang sekitar itu juga dia bisa nilai. Kadang-kadang juga orang umat Katolik juga nggak ada yang bisa begitu. Banyak juga sih. Ada yang mau bergaul sama mereka-mereka juga. Nah, itu biasanya kalau yang kita mau bergaul dengan mereka itu kita pasti kalau mau apa-apa enak. Misalnya kalau mau mengadakan ibadah di rumah itu kan nggak ada yang ganggu gitu, sudah terbiasa gitu ya. Jadi pengalaman saya cakkan di itu kan gitu. Jadi di kampung saya itu juga kalau ada ibadah tuh biasanya orang-orang Cina tuh saya pataki kendeng itu. Itu setelah orangnya mau bergaul dengan orang itu ya kita kan tidak enak, yang sudah kenal sudah baik itu kan atau mau kan mesti pekewo ya. Seperti sini tuh semuanya tuh mendukung semua sama gereja. Nah, kampung saya sih ini juga ada kalau ada sembako juga utama kampung sini dulu kan. Jadi pada mendukung semua lah. Ya romo-romonya juga baik, dengan romo juga baik. Ya ada juga romo yang tidak mau keluar karena nggak mau. Macam-macam orang itu kan. Ya, ada yang mau ke sana sini juga. Gitu. Mungkin makasih Pak, mungkin juga mungkin sama kita. Oh iya, nanti mungkin dengan Romo Tujo ya. Soal itu kan soal apa? Masalah ibadah itu kan. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Di sini kami bersama dengan salah satu narasumber kami yaitu Pak Anggoro yang merupakan sebuah guru di SMK Negeri 1 Kanteman, Pak ya. Dan di sini kami mau ada wawancara bertanya tentang soal moderasi beragama. Iya. Nah, di sini kan apalagi era digital udah meraja ya Pak, udah modern banget. Nah itu ada nggak sih Pak cara menurut Bapak itu malah membuat orang semakin moderat atau malah semakin orang itu berpikiran sempit gitu Pak? Kaitannya dengan sistem digitalisasi gitu ya. Jadi zaman tidak bisa ditolak lagi ya, bahwa sistem media sosial dengan digital itu memang ada dua hal. Mungkin di satu sisi bisa memunculkan apa ya, bentuk informasi kaitannya agama yang mungkin berbeda, atau mungkin saling apa ya, bisa saja saling menyalahkan
terus pembicaraan bahwa saya yang paling benar, itu kan bisa muncul tetapi di satu sisi seperti ini juga bisa menjadi sumber informasi kaitannya dengan masing-masing keberagaman itu bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi seperti yang sekarang ini di Indonesia yang berbagai ragam budaya, agama itu sekarang itu memang banyak yang sudah diupayakan informasi yang benar untuk masing-masing agama, dan terutama di Indonesia ini sudah cukup baik menjaga harmonisasi keberagaman, menjaga moderasi dengan memberikan informasi lewat media sosial. Terutama anak muda pun juga seperti itu. Dari semua agama saya tahu persis bahwa kalau di tempat saya di gereja itu ada yang namanya seksi komsos, komunikasi sosial, yang lewat itu menyampaikan, bukan mempengaruhi orang untuk berubah agama, bukan, tapi menyampaikan kebaikan, menyampaikan suatu kebenaran akan suatu agama. Nah, ini diharapkan bahwa orang lain menjadi tahu. Kadang-kadang orang itu kan ada rasa sentimen, ada rasa bagaimana itu karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, itu efeknya biasanya menjadi lebih baik. Itu salah satu efek kita menyampaikan moderasi beragama via media sosial. Itu menurut saya. Yeah. Terus kalau untuk di SMK ini sendiri kan Bapak kan udah lumayan lama ya? Iya. Itu murid ke murid yang berbeda agama atau ke guru yang berbeda? Ya. Di SMK Kandeman ini, kalau dari sisi pendidik itu dari sekian ratus guru dan karyawan itu yang agamanya bukan Islam itu hanya 2. Saya sama Pak Adi. Saya beragama Katolik, Pak Adi itu beragama Kristen Protestan. Saat ini dari 1.500 siswa di SMK Kandeman itu kebetulan yang beragama tidak Islam itu hanya ada 3 sebenarnya kemarin itu. Kelas 1 ada Katolik 1 orang, kemudian yang 2 itu kelas 3 juga Katolik. Jadi hanya 3. Jadi sedikit sekali. Hanya memang meskipun hanya 3, saya berusaha bersama sekolah dan menjadi kewajiban sekolah. Mereka kita berikan haknya. Artinya apa? Untuk pelajaran agama, guru dari Batang, itu guru SMA Negeri 2, namanya Pak Yohanes Cesar, itu guru agama Katolik PNS, itu yang kita suruh ke sini. Jadi memberikan pelajaran. Iya, kemudian kalau ada aktivitas kegiatan keagamaan yang pelajar, ya mereka kita ikutkan. Ada mungkin Natalan bersama, mungkin ada kegiatan retret atau ada ibadah di gereja, kita ikutkan. Nah di sekolah juga seperti itu. Saya selaku kebetulan yang beragama non-Muslim sendiri, saya bekerjasama dengan guru BK. Guru BK-nya beragama Islam, tetapi juga moderat, menjunjung tinggi keberagaman. Itu saya pesan, tolong anak saya meskipun hanya 3 orang, dijaga. Artinya dia nyaman sekolah di sini, senang bergaul dengan teman-temannya sini, dan ya harus dilindungi supaya tidak terjadi apa istilah bullying gitu ya. Nah, tidak ada. Sampai saat ini saya pantau ya aman-aman saja lah. Itu kebetulan 3 itu yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Karena 2 perempuan kan dari sisi penampilan mungkin berbeda ya, karena yang Muslim biasanya pakai kerudung, yang 2 bajunya rok panjang tetapi tidak pakai kerudung. Tapi sampai saat ini tidak ada masalah. Nah, saya mau tanya Pak, di sekolah ini apakah pernah ada kegiatan lintas agama begitu Pak? Oh ya, di sekolah ini pernah
Jadi kebetulan saya itu anggota FKUB Kabupaten Batang. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, Forum Kerukunan Umat Beragama itu ada kegiatan sosialisasi moderasi beragama. Sasarannya ada yang orang tua, ada yang pelajar. Nah, waktu sosialisasi itu untuk pelajar, itu posisinya saya letakkan di sini. Nah, itu sasarannya siapa? Sasarannya siswa SMK Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai agama. Posisinya di aula. Nah, narasumbernya dari Kemenang, dari Polres, dari kantor Kesbangpol. Dari sini juga kita datangkan yang Muslim kita ikutkan, yang non-Muslim juga kita ikutkan. Nah, itu datang sana diberi penjelasan. Itu kaitannya dengan khusus lintas agama itu khususnya itu baru tahun kemarin kita laksanakan. Kalau yang SMA itu dilaksanakan di SMA Subah. Ya, itu. Jadi SMK Kandeman itu karena kebetulan saya anggota dari FKUB. Jadi saya arahkan ke sini. Mungkin izin bertanya ya Pak. Ji, Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menjalin kerjasama antar umat beragama itu apa saja Pak? ya, tantangan terbesar itu begini. Kalau komunikasi di level tingkat pimpinan antar umat beragama itu agak mudah. Artinya karena orang sudah saling paham. Saya tahu meskipun Pak anggota Katolik, saya tahu bagaimana Muslim, bagaimana Hindu, bagaimana itu. Nah, yang agak susah itu bagaimana kita memberi pemahaman kepada level bawah, grassroots istilahnya, terutama kepada generasi muda. Kadang-kadang gesekan, sentimen itu mudah muncul. Itu karena ketidaktahuan. Makanya memang kita sebagai anggota FKUB itu sering mengadakan kegiatan lintas supaya mereka tahu, oh ini saudara saya atau teman saya pemuda, tapi kok ini bukan tidak sama dengan saya, mau bicara. Nah kalau mau bicara mungkin saling bercerita, bukan untuk mempengaruhi. Nah itu bisa menjadi mudah. Tapi kalau tidak, misalnya yang kumpul, misalnya mohon maaf, misalnya Muslim terus semua, lihat orang Katolik kok aneh toh. Nah, ada yang terus GCI, nah itu yang sering menjadi susah. Tapi kalau kita berupaya, makanya banyak yang kita lakukan. Bulan depan itu gereja saya itu mau mengadakan saresehan tentang lingkungan hidup lintas iman. Jadi kita mengundang pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, pemuda Konghucu, atau mungkin dari Kristen, dari Katolik, di tempat kami. Tidak beribadah bukan, tidak urusan agama, tapi kita bicara bersama bagaimana menjaga lingkungan hidup dari perspektif orang Nasrani dan bagaimana perspektif orang Muslim, terus diskusi gitu. Itu kan saling mengenal. Itu. Terus misalnya kayak kemarin ada kegiatan tudong. Nah, itu tudong itu kan perjalanan jauh orang Buddha yang mau ke Borobudur itu. Nah, itu kita libatkan, ada NU ikut jaga, ada pemuda Katolik ikut jaga. Jadi tahu, oh tudong itu apa. Kalau semakin banyak tahu, kalau imannya kuat kan tidak mengaruhi iman, tetapi menjadi lebih toleran, lebih memahami memang orang lain itu juga punya hak ya menjalankan ibadahnya. Kemarin waktu di Pendopo Kabupaten, Pak Wakil Bupati, karena yang tadi Wakil Bupati, kita ngomong, selamat datang, kita menyambut Anda sebagai saudara, sebagai sesama manusia. Bukan saya agama ini, kamu agama itu. Kita sama manusia yang memang ditakdirkan harus saling menyayangi. Nah, terima kasih sudah berjalan karena mereka tokoh agama, tolong doakan. Nah, mereka berdoa. Dengan apa? Ya dengan cara mereka. Dengan agama Buddha. Di Pendopo. Mendoakan masyarakat datang. Ya kita aminkan. Meskipun kita nggak tahu doanya gimana. Tapi saya tahu bahwa doanya itu ya tujuannya pasti baik. Itu. Jadi tantangan terbesar adalah kita itu kadang-kadang muncul masalah karena belum tahu.
Tapi kalau sudah tahu, pasti tidak. Karena sesama manusia itu kodratnya kan bukan saling memusuhi, tapi kan saling menyayangi. Tuh. Ya. Berarti kan ada tantangannya Pak. Nah, kalau sikap Bapak dengan menyikapi orang yang bukan lagi berpikiran sempit tetapi memusuhi yang beda di luar alirannya itu gimana Pak? Jadi gini, maka di Indonesia itu kan memang Beragam. banyak ya, Jangan agama dan bukan hanya agama tapi juga suku, ras. bahasa. Itu juga pengaruh loh Mas, karena suku ras itu kaitannya karakter. Orang Jawa kayaknya halus, tapi juga suka marah. Orang Nusa Tenggara itu sudah karakternya keras. Orang Ambon tuh mau agama Islam, mau agama Kristen, itu keras semua. Orang Batak mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, keras semua. Jadi kita itu khususnya kaitannya dengan perdekatan, dengan moderasi beragama, ada forum kerukunan umat beragama. Di beberapa kabupaten, Dili sebenarnya sudah juga. Di beberapa kabupaten itu ada forum kerukunan umat beragama tingkat kecamatan. Jadi tingkat kecamatan ada tokoh-tokoh yang juga diskusi kelompok, ngomong-ngomong lah, apa nenek masalah ngomong. Bahkan kita pun dulu juga pernah bentuk namanya FKUB Pemuda. Jadi kerukunan umat beragama, tokohnya itu dari pemuda-pemuda lintas agama. Apa esensinya? Masalah mungkin saja muncul, namanya manusia dengan manusia ya, gesekan itu kan mungkin. Tapi supaya tidak menjadi suatu permasalahan yang saling memecah belah, ya satu-satunya apa? Bicara, ngomong, diskusi. Nah, kalau diskusi itu ya kan dengan kepala dingin. Nah, itu bisa dilakukan apa? Yaitu dengan rembuk bareng itu. Ya, jadi di sini pun juga gitu. Kalau ada masalah, ya, tak panggil. Ada masalah apa? Karena dulu waktu itu kita pernah kedatangan pelajar dari Papua. Jadi anak Papua itu ada yang disekolahkan di sini. Ya, mungkin kamu ingat ya? Tahu, ingat. Nah, itu anaknya pintar olahraga, tapi wataknya keras. Pernah mau berkelahi kan? Nah, di sini berkelahi sama temannya karena dia karakternya diem, tapi kalau dia mendengar seolah-olah diejek marah, dirembuk, diberitahu. Nah, itu jadi intinya permasalahan tantangan itu muncul, solusinya apa? Yaitu harus ada sarana wadah untuk bisa komunikasi. Jangan dibiarkan tangan yang bekerja, jangan biarkan hati yang membara yang terjadi, tapi bagaimana diskusi supaya dengan kepala dingin. Nah, itu sarananya apa ya? Ada FKUB ini, rembukan. Misalnya tempat saya ada umat yang ada apa, pas ketemuan saya sampaikan. Itu kan sama-sama pimpinan. Nah, nanti sampaikan ke umatnya masing-masing. Itu yang kami lakukan. Ya, mungkin sekian saja dari kami. Makasih banyak loh Pak ya. Ya, oke. Semoga kamu yang pemuda ini terus belajar ya. Ya Pak. Karena suatu saat kamu mungkin berada di posisi di Jepang gitu. Nanti kamu yang harus belajar menyesuaikan gitu ya. Kami menyadari bahwa keberagaman bukan hanya sesuatu yang perlu dikenali, tetapi juga dipahami dan dirawat. Kami melihat sendiri bagaimana perbedaan agama dan keyakinan bisa berdampingan dengan tenang, seperti yang kami saksikan di Gereja Santo Yusuf, Kabupaten Batang. Tepat di samping pastoran Gereja Santo Yusuf terdapat pesantren tahfidz Al-Quran di mana pesantren tersebut khusus putri. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada kecurigaan, yang ada hanyalah keseharian yang damai dan saling menghargai. Moderasi beragama bagi kami bukan lagi sekedar istilah yang kami baca di modul perkuliahan. Ia nyata, hidup dalam hubungan sosial, dalam sikap saling menghormati, dan dalam upaya untuk saling memahami. Moderasi tidak menuntut kita menyeragamkan keyakinan, tetapi mengajak kita berdiri di tengah, teguh pada iman, tetapi lapang dalam menyikapi perbedaan. Sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda, kami menyadari bahwa moderasi bukan sesuatu yang bisa diserahkan sepenuhnya pada tokoh masyarakat atau pemuka agama.
Ia harus ditumbuhkan sejak dini, dari ruang-ruang kelas, dari organisasi mahasiswa, dari percakapan kecil yang kita bangun setiap hari, bahkan dari konten yang kita bagikan di media sosial. Kami belajar bahwa menjadi moderat bukan berarti netral atau tidak peduli, tetapi justru aktif menjaga perdamaian dan merawat keberagaman. Semoga reportase ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam keberagamanlah kita tumbuh, dan dalam moderasi beragama, kita menemukan jalan untuk hidup bersama dengan damai.